Oke, selamat datang di MDC Workshop Mastering the Ethical Hacking. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk instalasi beberapa tools yang akan kita pakai nanti. Oke, untuk tools pertama kita akan install yang namanya VirtualBox. Oke, kita langsung get start saja. Oke, di sini di instalasi VirtualBox ada berbagai macam OS, yang pertama Windows, macOS, dan Linux atau Solaris. Di sini untuk OS, untuk tutorial kali ini kita akan install versi Windows-nya saja. Oke, di sini VirtualBox yang paling terbaru menggunakan versi 7.1.4. Ya, kalian ingin install versi terdahulu, kalian bisa kunjungi di download VirtualBox Outbuild. Oke, di sini untuk instalasi yang versi terbaru kita langsung klik saja Windows Host. Oke, di sini karena saya sudah ada, saya tidak perlu download kembali. Di sini kita cancel saja. Jika kalian ingin install, kalian save. Oke, setelah install VirtualBox, di sini untuk berikutnya kita install Kali Linux, image dari Kali Linux. Ada dua macam instalasi. Yang pertama ada virtual machine dan image dari Kali Linux. Kemudian saya jelaskan yang virtual machine dulu. Di sini virtual machine itu tadinya kita menginstal file dari virtual machine yang sudah terinstall. Jadi dengan menggunakan image yang sudah diinstal tersebut, kita tinggal import saja di dalam VirtualBox di aplikasi VM kita, tentunya di VMware, VirtualBox, Hyper-V maupun QEMU. Untuk secara defaultnya nanti user dan passwordnya itu Kali. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan instalasi dari nol saja menggunakan image dari Kali Linux. Oke, di sini untuk sistem yang dipakai bisa 32 bit maupun 64 bit. Untuk ngeceknya kalian bisa kunjungi di File Explorer. Di disk C kita klik kanan, kita pilih Properties. Oke, di Properties di sini ada berbagai macam info yang kita lihat. Itu ada di sini sistem tipenya. Nanti kalian lihat di sistem tipe kalian menggunakan 64 bit atau 34 bit. Karena di sini 64 bit, saya akan install image yang 64 bit. Oke, kita install ke di sini. Nah, ini karena saya sudah saya sudah install sebelumnya. Jadi saya tidak perlu install. Kalian perlu install di sini untuk ukurannya sebesar 43. Oke, berikutnya kita akan install Linux-nya. Kita bisa langsung install Kali Linux-nya. Yang pertama, kita klik dua kali virtualbox.exe-nya, kemudian kita tunggu. Kita klik install, next, kemudian kita accept. Untuk lokasinya kita setting saja secara default di drive C, kemudian kita next sampai install. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi sudah selesai. Oke, setelah instalasi sudah selesai, kita klik finish. Untuk pembukanya kita bisa ketik VirtualBox di sini. Oke, seperti ini tampilan dari VirtualBox. Sebenarnya jika kalian pertama kali menggunakan VirtualBox, pasti isinya ini masih kosong karena karena di sini itu merupakan VM yang sudah pernah saya install. Oke, berikutnya setelah kita melakukan instalasi pada VirtualBox dan image Kali Linux, selanjutnya kita install terlebih dahulu untuk virtual machine dari Kali Linux. Caranya kita melakukan news untuk menambahkan virtual machine-nya. Kita beri nama semisal Kali, kemudian kita sebenarnya bisa saja ditaruh di folder, karena di kasus saya ini saya mengurangi drive
penginstalan drive C, karena dia drive C itu sistem. Di sini karena saya dual booting, saya bisa install di database. Kemudian kita arahkan di directory atau folder yang sudah kita bikin. Misal saya bikin virtual, kita langsung share folder. Di sini kalau misal kalian tidak partisinya itu cuma satu, yaitu drive C, bisa saja kalian install pada directory default. Kemudian untuk ISO image, di sini ISO image itu merupakan suatu image atau ekstensi untuk melakukan instalasi operating system dari berbagai macam OS ya, operating system. Di sini ISO-nya adalah ISO Kali Linux yang sudah kita install, kita bisa pilih. Kemudian untuk tipe dari Kali Linux ya Linux, subtype-nya sebenarnya Kali Linux itu merupakan Debian dan versinya kita sesuaikan 64 bit. Oke, untuk di sini untuk settingan hardware kita setting secara default 2 GB. Untuk jika kalian ingin menambahkannya biar tidak terlalu lemot atau nge-lag, kalian bisa tambahkan ke 4 bit atau 6 bit, itu cukup. Kemudian untuk prosesor di sini karena Kali Linux yang kita install itu mode GUI bukan teks, kita ya tambahkan core-nya saja. Jadi 2 core. Kemudian untuk hard disknya, hard disk file yang dibutuhkan untuk Kali Linux itu sebenarnya 20 atau 25 itu sebenarnya sudah cukup, tapi menurut saya itu masih cukup kurang ya. Di sini saya rekomendasi sebagai 30 GB saja, karena nanti pada saat praktiknya kita melakukan instalasi beberapa tools ya. Jadi untuk tutorial yang akan kita lakukan nanti untuk melakukan instalasi beberapa tools. Jadi ini sistem yang diperlukan oleh Kali Linux itu kurang lebih itu 20 sampai 25 GB. Jadi untuk sisanya itu kita gunakan untuk tools-tools yang bukan bawaan dari Kali Linux. Jadi semisal kita melakukan kita menambahkan hard disk 30 GB, jadi kurang lebih space kosongnya itu 10 GB. Namun jika kalian keterbatasan hard disk, kalian bisa setting 25 atau 20 saja. 25 saja yang paling worth it. Oke, di sini kita langsung finish saja. Setelah finish kita setting terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk ya udah masuk ya image-nya. Kemudian kita setting networknya. Di sini network adapter pertama yang kita biarkan saja secara NAT. Kemudian kita adapter 2 nya kita hidupkan. Kita pilih bridge adapter. Nah, di bridge adapter ini kita gunakan adapter WiFi kita. Jadi adapter WiFi saya itu WiFi 6. Jadi gunanya apa? Biar Kali Linux kita bisa terhubung ke WiFi atau ke internet. Jadi intinya itu WiFi kita yang kita gunakan sekarang ini nanti bisa melakukan sharing ke Kali Linux-nya. Jadi beda IP ya. Jadi IP untuk desktop ini berbeda, dan Kali Linux ini dia istilahnya bikin perangkat baru yang ada dalam desktop kita. Kemudian untuk settingan yang lainnya sudah selesai ya, kurang lebih. Oh ya, nanti kita allow aja nanti permissionnya. Oke, kemudian kita kita melakukan start. Oke, jika tampilannya seperti ini, tentu saja kita masuk ke instalasi, kita grafik install terlebih dahulu. Karena kita melakukan instalasi secara grafik, di sini untuk pemilihan bahasanya kita secara default saja English. Kemudian untuk lokasinya sebenarnya kita bisa pilih terserah saja, atau semisal kita bisa mau pilih di Indonesia sebenarnya bisa. Kita order, kemudian di daerah Asia, dan di sini Indonesia. Kita bisa setting lokasi, atau kita bisa setting di lokasi apa saja untuk keamanan pastinya. Oke, untuk konfigur lokalisnya ini kita sebenarnya bisa pilih, coba sini ada Indonesia nggak ya? Kalau nggak ada berarti kita bisa pilih yang default saja ya. Oke, input state. Kemudian untuk key mapsnya kita klik
American English untuk jenis keyboardnya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai selesai instalasi. Oke, setelah sudah di sini kita bisa langsung saja ya di continuous. Oke, untuk hostname-nya ini sebenarnya terserah ya, hostname-nya mau VBox atau Kali, sebenarnya itu terserah. Ini hostname ini sama halnya dengan domain kita lah, VirtualBox. Nah, ini kita jadikan secara default. Untuk domain name-nya kita skip saja, kita continue. Oke, untuk full name usernya, semisal saya isikan Kanjeng di sini. Kemudian untuk user akunnya, semisal bisa saya ganti sebagai ya, Kanjeng. Oke, untuk passwordnya sebenarnya untuk lebih mempermudah saya sarankan passwordnya itu yang pendek-pendek saja, karena emang di sini untuk Kali Linux itu dia istilahnya itu bukan memeriksa seperti email atau tidak ada ketentuan sama sekali. Misal bisa saya beri password 123, beri password 123. Intinya biar gampang diingat lah. Kemudian oke, kita pilih Simsan Java. Oke, di sini untuk settingan partisinya kita setting secara default saja, kita setting satu saja, kemudian continuous, kita continuous sampai hafal one partition ya, kita one partition saja, kemudian kita finish partitioning. Oke, berikutnya kita write change this, yes, kita yes. Oke, setelah berada pada software selection di sini sebenarnya kita bisa pilih ya, mau pilih yang mana aja, tapi untuk defaultnya kita langsung continue saja secara default. Oke, jika proses instalasi sudah selesai, kita bisa pilih saja yes untuk grup bootloadernya. Kemudian kita enter, kita pilih hard disk yang sudah ada. Jika instalasi sudah selesai atau finish installation seperti ini, kita langsung continue saja. Kita tunggu sampai proses instalasi sudah selesai. Ini proses melakukan reboot. Kemudian untuk membuka Kali Linux kita bisa langsung enter saja ya. Oke, di sini proses instalasi Kali Linux. Oke, jika tampilannya seperti ini, proses instalasi Kali Linux sudah selesai. Untuk kita setting untuk ukurannya, sebenarnya kita bisa view, kita bisa atur settingan dari virtualnya, kita bisa setting seperti ini. Oke, jadi saya setting secara default saja ini. Ya. Oke, untuk masuknya kita ketik user kita yang sebelumnya kita isi, misal di sini Kanjeng, untuk passwordnya 123. Oke, jika tampilan Kali Linux itu sudah seperti ini ya, kita udah berhasil melakukan instalasi Kali Linux. Oke, di sini sebenarnya untuk halaman seperti ini kita bisa membesarkan. Untuk halamannya ini kan ukurannya 8060. Jika kalian ingin memperbesar ukurannya, semisal di sini ukuran desktop layar saya
sebesar 1920 1080 kita bisa setting seperti ini. Nah, biar bisa full screen, atau bisa saja kita mode full screen mode di sini. Full screen mode ini tampilannya hampir sama seperti desktop kita, jadi kita melakukan setting pada Kali Linux ini. Ya, untuk baliknya kita bisa klik di bawah, kita fuse, kita full screen mode-nya kita offin. Oke, di sini untuk settingan awal-awal sebenarnya kita melakukan Kali Linux update. Kita bisa ketik sudo apt get update ya. Oke, passwordnya itu ya tetap tadi yang sebelumnya beta 1.3. Oke, di sini udah diupdate. Kita upgrade untuk melakukan versi Kali Linux yang paling terbaru. Kita upgrade, kita enter. Oke, kita yes. Oke, di sini untuk tampilan konfigurasi konsolnya kita setting secara default saja. Kita enter saja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini kurang lebih konfigurasi restart service during packet upgrade. Oke, kita melakukan restart saja ya. Oke, setelah masuk ke proses ini kita klik OK saja. Kita bisa get update terlebih dahulu. Oke, sama sebelumnya. Oke, untuk dalam tahap seperti ini kita sudah bisa melakukan kita bisa menggunakan Kali Linux-nya. Oke, untuk melihat versi Kali Linux-nya kita bisa ketik cat c/os. Oke, kita enter. Nah, di sini untuk versi Kali Linux-nya sudah versi yang terbaru ya di sini. Oke, berikutnya saya akan memberikan tutorial untuk instalasi Metasploitable 2. Di sini apa sih Metasploitable 2 itu? Metasploitable 2 itu merupakan suatu VM atau phone hub yang biasa kita gunakan untuk latihan penetration testing. Di sini untuk cara instalasinya, yang pertama kita klik Metasploitable 2. Oke, berikutnya kita pilih yang SourceForge, kemudian kita download latest version. Nah, kita tunggu selama 5 detik. Kemudian setelah download 5 detik, di sini kita sudah dibawa di halaman download. Kita download. Ini saya sudah download, jadi saya cancel terlebih dahulu. Di sini kita buka file yang sudah download tadi. Terus di sini sudah saya. Di awalnya file hasil downloadnya itu berbentuk zip ya. Jadi kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak all. Ya, langsung ekstrak di sini. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah kita berhasil mengekstrak file tersebut, kita buka isi dari file tersebut. Nah, di sini isinya adalah isi dari virtual machine dari Metasploit. Di sini yang kita perlukan ini file Metasploit vmdk. Jadi nanti kita akan menyalinnya di
virtual machine yang kita buat. Jadi berikutnya kita bikin virtual machine lagi. Jadi kita bikin misal Metasploitable 2, kemudian terserah kita taruh di mana saja ini ya. Di sini saya taruh di directory virtual di data D. Oke, Exploitable 2. Untuk ISO nya ini kita skip saja, untuk tipenya pasti Linux ya. Di sini saya Debian saja untuk tipe Linuxnya. Kemudian untuk base memorinya kita biarkan aja 2, dan ini untuk prosesor kita biarkan 1. Kemudian di sini untuk ukuran harddisknya kita setting 2 GB saja atau 2,5 ke 2,5 GB. Kemudian harddisk file type-nya kita samakan VMDK. Jadi di sini kan filenya berbentuk file VMDK. Di sini kita samakan file VMDK, kita finish. Oke. Di sini kita kita setting ya. Kita setting terlebih dahulu. Di sini kita lihat. Pertama-tama kita edit dari storage-nya ini. Kita ini harddisk, kita add, dan sebelum itu saya akan kopas terlebih dahulu nih ya. Ini kita salin, kita taruh dia di virtual file Metasploitable yang sudah kita buat, kita paste. Oke, ya udah selesai. Kita masuk ke virtualbox-nya, kita add, kemudian kita pilih ini Metasploitable VMDK. Kita ini klik 2 kali. Nah, di sini di Metasploitable 2 yang lama kita hilang saja. Nah, coba di sini udah. Kemudian di settingan network, untuk biar Metasploitable ini terhubung dengan Kali Linux, kita simpan dia di adapter yang sama. Jadi saya menggunakan bridge adapter, menggunakan adapter WiFi yang ada di device desktop saya. Jadi di Metasploitable ini kita setting networknya itu sebagai bridge adapter biar dapat IP dari WiFi ini. Kemudian saya cek dulu ya. Ini, di sini berubah, kita di sini aja. Jadi daripada menghapusnya, kita ganti saja ini pakai ini. Oke. Nah, pakai ini kita ganti Metasploitable VMDK yang sudah kita download tadi. Kemudian kita start. Oke, setelah masuk di sini di Metasploit, kita bisa login dengan usernya msf admin dan passwordnya sama, msf admin. Oke, salah, msf admin dan msf admin. Oke, udah selesai. Sini jika tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil install Metasploitable. Untuk melihat dia biar tersambung dengan Kali Linux kita bisa running terlebih dahulu Kali Linux kita lihat di sini dia dapat IP berapa dengan cara ketik config. Nah, oke. Di sini untuk Ethernet 0-nya kita udah dapat ini Ethernet IP dari Metasploit-nya kita dapat
192.168.147. Di sini dia itu merupakan jaringan dari wifi saya saat ini. Di sini saya menggunakan wifi Telkom. Oke, di sini kita login kalau yang pernah. Oke, kita coba ya di sini untuk melakukan ping ke dari si Kali Linux ke Metasploit. Kita ping, jadi 60, 232, 141. Enter. Nah, jika kondisinya seperti ini berarti tandanya kita sudah berhasil terhubung dengan Metasploit. Kali ini kita sudah berhasil terhubung dengan Metasploit. Namun gimana kalau kita ping sebaliknya? Nah, kita config. Ini kita ping pakai ini ya, IP dengan network yang sama ya. Di sini ini merupakan IP Telkom. Di sini saya ping 10, 60, 224, 232. Oke. Jika udah berhasil terhubung, ini Metasploit bisa kita gunakan ya untuk melakukan penetration testing.